Berita pada pagi hari ini, sekelompok mahasiswa mendadak viral karena dosen mereka percaya dengan konten AI buatan mereka. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengaruh paparan deepfake di media sosial terhadap pembentukan false memory. Yuk kita eksplorasi dunia psikologi kognitif. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Joko. Aku adalah hewan peliharaan burung hantu dari Fahri. Kalau aku Jamal, T-Rex peliharaan Joy. Perkenalkan, aku Bani, aku adalah kelinci peliharaan Dinda. Kenalkan, aku Piglet, aku babi peliharaan dari Nai. Kenalin, nama aku Lili, aku adalah kucing peliharaan Azra. Itu adalah perkenalan dari kelompok kami. Nah, sekarang, tahukah kalian, lebih dari 70% masyarakat di Indonesia pernah terpapar hoax visual. Dan sebagian besar bahkan tidak sadar bahwa banyak di antaranya itu adalah deepfake. Dengan pertumbuhan konten manipulatif hingga 90% secara global, otak manusia kini menghadapi ancaman baru di era teknologi yang semakin pesat ini, yaitu adalah bagaimana caranya untuk membedakan mana yang realitas dan yang tidak. Baik, terima kasih Jamal atas pemaparannya. Psikologi kognitif itu mempelajari sebuah proses mental, baik ada perhatian, persepsi, ingatan, pemikiran, dan juga pemecahan masalah. Jadi psikologi kognitif ini tentunya suatu bentuk proses mental yang ada di dalam diri kita sendiri. Lanjut, yang kedua, ada menjelaskan bagaimana manusia ini dapat memahami dan juga merespon dunia. Yang ketiga, tentunya psikologi kognitif ini sangat relevan dalam era digital yang saat ini karena otak kita dapat memproses informasi lebih cepat dan juga kompleks. Yang terakhir, tentunya psikologi kognitif juga menggambarkan bagaimana pikiran itu dapat bekerja layaknya sistem pemrosesan informasi banyak digunakan dalam bidang pendidikan, teknologi AI, kesehatan mental, dan juga desain interaksi. Nah, di slide yang ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi yang pesat. Mengapa sih teknologi itu penting banget buat dibahas dalam ruang lingkup psikologi? Karena masyarakat kini itu hidup dalam era yang banjir informasi. Informasi yang kita dapatkan nggak cuma hanya dari guru, dari orang tua, tapi kita sendiri pun juga bisa mengakses dan mendapatkan informasi sendiri. Banyak kemudahan canggih, dan juga otak manusia itu nggak selamanya akan mampu untuk memilah mana yang benar dan juga mana yang palsu. Teknologi ini membuat semuanya jadi serba cepat. Biasanya perkembangan teknologi yang pesat ini akan berkesinambungan dengan teknologi informasi berkembang yang tanpa batas, mempermudah penyebaran informasi lintas ruang dan waktu, dan yang terakhir, menciptakan tantangan baru dalam sebuah validitas informasi. Ini kita udah masuk pada inti pembahasan yang akan kita bahas. Kasus yang kita angkat yaitu deepfake, di mana deepfake itu adalah deep learning. Deep learning, kalau learning itu adalah pembelajaran mendalam, dan fake itu adalah palsu. Pertama kali muncul pada tahun 2017 diunggah oleh pengguna anonim Reddit bernama Deepfakes. Sejak saat itu, kualitas deepfake ini semakin lama semakin meningkat, hingga sulit dibedakan mana yang video asli, mana yang video palsu ya. Bahkan oleh pakar sendiri pun sulit untuk membedakannya. Jadi, deepfake ini bisa dibilang kalau sebuah video palsu yang kelihatannya itu sangat asli, sampai otak kita tuh sulit untuk membedakannya. Teknologi ini dibuat dengan Generative Adversarial Networks, di mana singkatan dari GANs, sistem AI yang mempelajari ribuan foto, suara, lalu menghasilkan tiruan yang sangat realistis. Oke, lanjut. Mengapa sih deepfake itu berbahaya? Pasti berbahaya banget ya teman-teman, karena deepfake ini dapat memberikan efek samping yang tidak baik untuk diri kita sendiri. Di sini dikutip oleh beberapa penelitian, yaitu oleh Stellinga 2022, mengatakan bahwa deepfake mengaburkan batas antara fakta dan juga kebohongan. Selanjutnya, menurut Kwok dan Koh pada tahun 2021, deepfake ini tuh sangat mudah loh digunakan untuk menyebarkan hoax di media sosial. Selanjutnya, ada menirukan dan memanipulasi suara, wajah, ekspresi, sehingga mengakibatkan bikin orang cepat percaya. Selanjutnya, ada menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi digital. Jadi ini kita sebagai masyarakat yang bijak, kita jadi sulit. Kita tuh kayak sulit harus bisa ngepercayain yang mana. Jadi masyarakat membuat trust isunya semakin meningkat. Dan yang terakhir, membuka peluang penipuan, manipulasi politik, dan juga pencemaran nama baik. Deepfake ini nggak cuma merujuk pada politik aja ya, tapi menyebar luas di setiap bidangnya. Jadi kesimpulannya adalah masyarakat saat ini tuh bisa dikatakan hidup dalam situasi yang post-truth, yaitu kondisi ketika opini dan juga emosi lebih dipercaya daripada sebuah fakta. Kita akan membahas dampak terhadap masyarakat modern. Saying is believing. Jika melihat visual yang meyakinkan, otak cepat percaya sebelum berpikir kritis. Menurut psikologi kognitif, otak tidak menyimpan memori seperti kamera. Memori ini malah justru dibangun ulang yang namanya rekonstruktif setiap kali kita mengingat. Nah, ada nih dari kutipan Liars
dividen, di mana kondisi saat pelaku kejahatan bisa membantah video asli dengan alasan itu deepfake. Nah, menurut Ahmad, 2021 menunjukkan deepfake itu bisa merusak reputasi dan juga demokrasi. Yuk, lanjut slide selanjutnya. Oke, terima kasih Bani atas penjelasannya. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang lagi rame banget nih, deepfake. Nah, bayangin ada teknologi yang bisa meniru wajah, suara, dan gerakan seseorang dengan tingkat kemiripan yang hampir sempurna. Nah, itu dia deepfake, sebuah teknologi berbasis deep learning yang bekerja melalui algoritma generatif adversarial networks atau biasa kita sebut GAN. Nah, jadi ada dua sistem komputer yang bisa diadu sampai akhirnya menghasilkan video yang kelihatannya asli banget. Menurut Cikurita 2020, hasil deepfake bisa begitu realistis sampai-sampai kita susah untuk membedakannya dari yang asli. Nah, masalahnya muncul ketika konten deepfake ini masuk ke media sosial, ruang yang serba cepat, penuh konten, dan minim pengecekan fakta. Saraswati 2020 menyebutkan bahwa kondisi ini bikin pengguna semakin mudah percaya pada sesuatu yang sebenarnya sudah dimanipulasi. Jadi, deepfake bukan cuma soal teknologi keren, tapi juga fenomena yang bisa mengubah cara kita melihat dan mempercayai informasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian false memory. Nah, false memory itu semacam jebakan halus di otak kita, yaitu ketika kita mengingat sesuatu yang sebenarnya nggak pernah terjadi, tapi rasanya kok benar banget gitu. Nah, hal ini bisa muncul karena kita terpapar informasi dari luar yang kelihatannya meyakinkan banget. Dalam dunia digital yang penuh video dan gambar manipulatif, kondisi ini makin mudah muncul. Nah, peneliti Greene dan Murphy 2020 menunjukkan bahwa informasi palsu yang tampak kredibel dapat membuat seseorang benar-benar yakin bahwa mereka pernah melihat atau mengalami hal tersebut. Apalagi kalau kita memproses informasi dengan cepat tanpa sempat pikir panjang. Itu kayak pintu terbuka yang jadinya itu bisa menyebabkan false memory. Disinilah deepfake mengambil peran besar karena dia audiovisual dan super realistis. Otak kita lebih mudah tertipu. Visual yang terasa familiar membuat kita lebih gampang terbentuk secara keliru. Kalau misalnya dihubungkan deepfake dan false memory ini ibarat duet yang sayangnya itu cukup berbahaya ya teman-teman. Nah, orang yang menonton deepfake bisa saja merasa, oh iya aku ingat ini, padahal kejadiannya itu nggak pernah ada. Nah, Murphy et al. 2023 menemukan bahwa deepfake benar-benar bisa membuat orang percaya pada ingatan yang keliru. Kenapa bisa begitu? Karena memori manusia sifatnya rekonstruktif, seperti yang dijelaskan Nur 2025. Memori dibentuk ulang dengan bantuan konteks, ekspektasi, dan stimulus visual baru. Jadi, kalau visual deepfake terasa cocok dengan apa yang kita tahu, otak langsung menggabungkannya. Barari et al. 2021 juga menegaskan bahwa manusia cenderung memasukkan informasi visual yang tampak konsisten ke dalam memori mereka. Ditambah lagi, menurut Seo dan Ong 2022, rangsangan audiovisual yang kompleks membuat orang makin yakin bahwa informasi tersebut benar. Jadi pada akhirnya deepfake bukan hanya membuat kita salah paham, tapi bisa membuat otak kita membangun ingatan palsu yang terasanya sangat nyata. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk nih ke bagian yang nggak kalah menarik, yaitu masalah-masalah terkini yang muncul karena deepfake. Nah, masalah pertama, deepfake sekarang ini bikin hidup kita dalam situasi yang disebut era post-truth. Nah, ini tuh kondisi ketika orang lebih percaya sama opini dan emosi daripada fakta yang sebenarnya. Jadi, kalau ada video deepfake yang kelihatannya asli banget, orang langsung percaya tanpa ngecek dulu. Nah, dan yang bikin kita tambah heboh, platform seperti TikTok, Instagram, dan WhatsApp menyebarkan video-video ini menjadi super cepat. Jadi, hoax visual bisa viral cuma dalam hitungan jam. Ibaratnya, deepfake tuh kayak benih hoax yang tumbuhnya lebih cepat daripada kamu bisa bilang cek fakta dulu. Nah, masalah yang kedua yaitu yang lebih mengejutkan lagi, deepfake itu bukan cuma susah dibedain oleh manusia, tapi AI pun juga susah untuk ngebedainnya. Nah, menurut penelitian Abidin, sistem deteksi deepfake yang cukup canggih aja cuma bisa mengenali sekitar 48-52% deepfake pada video yang pendek. Bayangin, AI yang harusnya pinter aja masih suka kebingungan, apalagi kita manusia biasa. Nah, ini nih ngasih gambaran ke kita bahwa deepfake itu sudah berkembang lebih cepat daripada sistem yang dibuat untuk mendeteksinya. Dan secara psikologis, otak kita memang nggak siap buat ngedetek manipulasi digital yang super halus kayak gini. Oke, slide selanjutnya kita masuk ke contoh kasus yang super menarik dan sempat viral banget, yaitu video deepfake Jokowi berpidato dalam bahasa Mandarin. Kalau teman-teman sempat lihat videonya itu kelihatan meyakinkan banget, sampai banyak orang di media sosial langsung percaya tanpa pikir panjang. Nah, video ini menyebar cepat juga di TikTok, Instagram, sampai WhatsApp. Dan karena konteksnya politik, makin banyaklah spekulasi dan perdebatan. Tapi setelah dianalisis oleh MIT, ternyata videonya punya banyak kejanggalan yang cukup obvious kalau kita perhatikan baik-baik. Contohnya, yang pertama, tahi lalatnya beda. Terus tekstur kulitnya yang terlalu mulus. Dan yang paling jelas, suaranya kayak bukan suara asli. Nah, yang bikin kasus ini makin menarik adalah meskipun tanda-tandanya jelas, tetap
Banyak orang yang yakin bahwa videonya itu asli. Kenapa? Karena visual yang realistis itu sangat mudah memperdaya otak kita. Kita tuh cenderung percaya sama apa yang kita lihat. Bahkan kalau itu palsu tapi dibuat dengan sangat halus. You have been good and loyal friend of Indonesia. Dan dari sinilah mulai muncul fenomena false memory. Orang merasa pernah melihat Jokowi pidato Mandarin, padahal itu sepenuhnya rekayasa digital. Jadi kasus ini tuh bukan hanya hoax viral, tapi juga tentang bagaimana deepfake bisa membentuk persepsi dan memori kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian analisis. Di sini coba kita gabungkan antara teori psikologi kognitif, penelitian ilmiah, dan instrumen deteksi deepfake. Oke, pertama kita bahas yang persepsi kognitif dulu. Nah, deepfake itu menyebar cepat banget dan jumlahnya juga makin banyak. Karena otak kita dibanjiri informasi yang terus-menerus. Seringkali kita memproses sesuatu secara otomatis tanpa berpikir panjang. Nah, ini nih bikin kita makin gampang ketipu sama visual palsu. Nah, deepfake juga memanfaatkan dua kelemahan manusia. Yang pertama ada persepsi visual. Kita jadi percaya apa yang terlihat nyata. Yang kedua ada memori rekonstruktif. Nah, memori kita itu disusun ulang setiap kali kita mengingat sesuatu. Jadi, gampang terpengaruh. Makanya, deepfake bisa bikin kita merasa ingat sesuatu yang sebenarnya padahal nggak pernah terjadi. Sekarang kita gabungkan dengan analisis teknis dari MIT. Instrumen ini bisa bantu melihat kita apakah fitur wajah konsisten, bagaimana tekstur kulit, apakah bibir dan suara sinkron, apakah ada distorsi, dan apakah lightingnya natural. Nah, ketika kita terapkan ke video Jokowi, hampir semua indikator menunjukkan itu deepfake. Jadi, di slide ini kita melihat bahwa deepfake ini bukan hanya masalah teknologi, tapi juga masalah cara otak bekerja. Bagaimana kita memproses dan informasi, dan bagaimana misinformasi bisa membentuk keyakinan palsu. Kesimpulannya, jadi deepfake itu pintar, tapi otak kita juga bisa jadi lebih pintar kalau kita paham gimana cara kerjanya. Oke, terima kasih sebelumnya dari Lili. Di sini aku izin menjelaskan deepfake dari sudut pandang kognitif. Sekarang tuh kita hidup di era paparan visual yang super cepat dan juga berulang. Sampai otak kita tuh kadang nggak sempat memproses semua secara kritis. Yang pada akhirnya kita sering menerima apa yang kita lihat begitu saja. Apalagi kalau tampilannya tuh terlihat realistis gitu. Nah, deepfake ini tuh memanfaatkan banget celah itu. Sistem persepsi visual kita jadi tertipu. Dan tanpa sadar, informasi palsu itu bisa masuk ke dalam memori. Padahal memori itu sebenarnya bukan rekaman yang utuh, tapi bersifat rekonstruktif. Jadi kalau ada informasi yang kelihatannya meyakinkan, otak bisa menyusunnya seolah-olah itu pengalaman nyata dari situasi muncul yang disebut false memory. Oke, mungkin bisa ke slide selanjutnya, yaitu adalah perdebatan dan juga sudut pandang kritis. Nah, sekarang tuh muncul perdebatan juga. Banyak yang bilang literasi media itu penting, dan memang iya penting. Tapi kenyataannya literasi media aja tuh belum tentu cukup untuk menahan efek deepfake yang super realistis. Kadang walaupun kita tahu itu bisa palsu, otak tetap terpengaruh sama apa yang kita lihat. Yang lebih menarik, false memory ini tuh nggak lagi cuma terjadi secara individu yang bisa jadi fenomena kolektif. Yang artinya, satu video tuh bisa bikin banyak orang percaya pada kejadian yang sebenarnya nggak pernah ada. Apalagi kalau udah viral dan juga dipercaya oleh khalayak ramai. Di situ muncul pertanyaan sebenarnya, apakah kemampuan kognitif itu masih bisa mengimbangi kecanggihan teknologi deepfake? Atau justru teknologi ini sudah melampaui batas kemampuan persepsi manusia? Karena itu, ke depannya kita nggak cuma butuh literasi media, tapi juga pengembangan teknologi mendeteksi deepfake yang lebih canggih dan juga kesadaran yang lebih kuat. Oke, ke slide selanjutnya itu membahas tentang dampak sosial dan akademik dan praktis dari deepfake itu sendiri. Mungkin dari dampak sosial ya, kemunculan teknologi ini menyebabkan meningkatnya penyebaran misinformasi yang memicu kebingungan publik. Masyarakat menjadi semakin sulit gitu membedakan mana informasi yang benar dan mana yang telah dimanipulasi. Hingga muncul kondisi yang sering disebut sebagai infopokalips, yaitu banjir informasi palsu yang membuat berpikir kritis terhadap kebenaran semakin menurun. Lanjut dalam konteks akademik, deepfake membuat mahasiswa lebih rentan terpapar hoax visual, terutama apabila literasi digital yang dimiliki masih rendah. Paparan informasi palsu yang berlebihan dapat menimbulkan cognitive overload, di mana individu merasa kewalahan memproses informasi yang masuk. Selain itu, proses verifikasi kebenaran menjadi semakin sulit sehingga meningkatkan risiko terbentuknya false memory. Oke, kita ke yang terakhir, yaitu adalah secara praktis dampaknya itu seperti apa. Teknologi deepfake sering dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang merugikan, seperti penipuan digital, manipulasi opini publik, dan propaganda politik. Masyarakat dapat dengan mudah terpengaruh oleh video atau audio palsu yang dibuat dengan sangat realistis, sehingga berpotensi mengambil keputusan keliru, misalnya dalam menentukan pilihan politik atau menyebarkan informasi provokatif. Akibatnya individu menjadi semakin rentan untuk tertipu, yang menegaskan pentingnya peningkatan literasi digital dan juga kemampuan berpikir kritis sebagai benteng utama dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin canggih. Jadi kesimpulannya, deepfake adalah teknologi membuat konten audiovisual yang sangat realistis hingga menyerupai yang asli. deepfake menantang otak kita untuk menjadi lebih kritis terhadap apa yang kita lihat dan dengar. Kadang yang paling meyakinkan justru yang paling palsu.